Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alfian Kamal Mustafa, NIM H0190002. Di sini saya akan menyampaikan mengenai definisi dari komunikasi organisasi. Nah, sebelum kita menuju definisi dari komunikasi organisasi, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai definisi dari komunikasi. Nah, apa sih pengertiannya? Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, bisa berupa pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Nah, umumnya komunikasi ini dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh komunikan dan komunikator secara langsung. Lalu yang kedua ada definisi organisasi. Nah, apa sih organisasi itu? Organisasi merupakan sekelompok orang, dua atau lebih, yang secara formal itu dipersatukan dalam suatu sistem yang terstruktur dengan memiliki tujuan tertentu. Nah, lalu dari definisi organisasi itu ada pendapat dari ahli. Yang pertama itu ada pendapat dari Stoner. Stoner menyampaikan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang di bawah pengaruh manajer mengejar tujuan bersama. Lalu yang kedua ada definisi organisasi menurut James D. Money. Itu mengatakan bahwa organisasi merupakan bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, lalu yang ketiga ada definisi organisasi menurut Chester E. Bernard, yaitu mengungkapkan bahwa organisasi adalah suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih. Nah, dari pengertian komunikasi dan organisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai pengertian dari komunikasi organisasi. Nah, menurut Wirianto, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan sebagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi organisasi ini umumnya membahas tentang struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi, dan proses perorganisasian serta budaya organisasi. Nah, mungkin itu sedikit dari yang bisa saya sampaikan mengenai definisi dari komunikasi organisasi. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Fetri Andriani NIM H0419026. Saya akan mempresentasikan mengenai proses komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi merupakan proses timbal balik karena antara si penerima dan si pengirim pesan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dengan demikian akan terjadi perubahan tingkah laku di dalam diri individu, baik pada aspek kognitif, afektif maupun pada aspek psikomotor. Melalui proses komunikasi akan dapat ditentukan keputusan apa yang akan dilakukan oleh individu ataupun kelompok tentang bagaimana menentukan langkah atau hasil yang akan diperoleh ke depan. Karena dengan komunikasi akan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan apakah kerjasama akan dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan. Dalam proses komunikasi akan ditemukan berbagai elemen-elemen. Nah, elemen-elemen inilah yang dapat membuat komunikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Jika elemen-elemen ini tidak digunakan, maka komunikasi tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Menurut Jatmiko, elemen-elemen yang dibutuhkan dalam proses komunikasi dapat digambarkan sebagai berikut ini. Yang pertama adalah pengirim atau sender yang memulai komunikasi. Komunikator merupakan pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain,
Komunikator adalah seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah komunikasi. Seorang komunikator tidak hanya memiliki peran dalam menyampaikan pesan kepada penerima, namun juga memberikan respon dan juga tanggapan, serta menjawab pertanyaan dan menerima masukan dari penerima pesan dan juga publik yang terkena dampak dari proses komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah pengkodean atau encoding. Adalah pengiriman pengkodean informasi yang akan disampaikan dengan cara menerjemahkan ke dalam serangkaian simbol atau isyarat. Yang ketiga adalah pesan atau message. Pesan sendiri mempunyai makna, yaitu setiap pemberitahuan yang berisikan kata maupun komunikasi secara lisan maupun tertulis yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang lain. Pesan sendiri menjadi inti dari setiap proses komunikasi yang terjalin. Pesan terbagi menjadi dua, yaitu pesan verbal dan pesan nonverbal. Saya Hasna Khairunisa, NIM H04-19030 akan melanjutkan proses komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi organisasi yang keempat ialah saluran atau channel. Saluran atau channel ialah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Misal, kertas yang digunakan untuk mengirimkan pesan dalam bentuk tulisan. Yang kelima, ada penafsiran kode atau decoding. Penafsiran kode atau decoding ialah proses di mana penerima menafsirkan pesan dan menerjemahkannya menjadi informasi yang berarti baginya. Yang keenam, ada penerima atau receiver. Penerima atau receiver merupakan pihak yang memperoleh pesan yang dikirimkan oleh sumber. Pesan yang telah diterima tersebut dapat terdiri dari beraneka ragam bentuk, misalkan kata-kata, tulisan, gerak-gerik, mimik muka, ekspresi wajah, sentuhan, aroma, serta perbuatan bahkan tingkah laku lawan bicara. Lalu peran penerima itu mencerna dan menanggapi pesan tersebut dengan mendengar, melihat, membau, atau merasakan. Secara garis besar, penerima dapat terbagi menjadi dua, yaitu penerima aktif dan penerima pasif. Yang pertama, penerima aktif. Penerima aktif yaitu seseorang yang tidak saja menerima pesan yang datang kepadanya, tetapi juga memberikan tanggapan atau feedback secara aktif atau berkelanjutan kepada pengirim. Lalu yang kedua, ada penerima pasif. Penerima pasif itu orang yang hanya menerima pesan yang datang kepadanya tanpa memberikan tanggapan serta umpan balik atau feedback. Lalu yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback adalah kebalikan dari proses komunikasi yang menyatakan reaksi terhadap komunikasi dari pengirim. Feedback merupakan isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Tanpa adanya feedback, seorang pengirim pesan tidak akan tahu dampak pesannya itu terhadap si penerima pesan. Hal ini penting bagi pengirim pesan karena dapat mengetahui apakah pesan tersebut sudah diterima atau dapat dipahami dengan benar dan tepat. Saya Irham Musolihin Haruniam, NIM H04-19035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi komunikasi dalam organisasi. Jadi fungsi komunikasi dalam organisasi itu ada 4, yaitu fungsi informatif, fungsi regulatif, fungsi persuasif, dan fungsi integratif. Yang pertama adalah fungsi informatif. Nah, organisasi itu dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya adalah seluruh anggota suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih tepat waktu. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang kedua adalah fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Dalam fungsi ini terdapat 2 hal yang sangat berpengaruh, yaitu yang pertama berkaitan dengan orang-orang yang memiliki kewenangan
untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Terus yang kedua itu berkaitan dengan pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu ada fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, itu tidak akan selalu membawa hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Pemimpin itu sendiri pasti lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberikan perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan karyawan secara sukarela itu akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibandingkan dengan pemimpin yang memperlihatkan kekuasaannya atau kewenangannya. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ada fungsi integratif. Nah, fungsi ini setiap organisasi itu pasti berusaha untuk menyediakan saluran-saluran yang memungkinkan karyawannya untuk melaksanakan tugas dengan baik dan optimal. Nah, dalam fungsi ini terdapat dua saluran, yaitu yang pertama, saluran komunikasi formal. Itu seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut, contohnya lewat buletin dan lain-lain. Yang kedua itu ada saluran komunikasi informal, seperti perbincangan antar pribadi dalam selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan dharma wisata dan lain-lain. Pelaksanaan aktivitas ini itu ditujukan untuk menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Halo, saya Mutiara Shima Islami, NIM H0419058. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan tentang komunikasi dalam organisasi. Selanjutnya ada bentuk komunikasi dalam organisasi. Jadi bentuk komunikasi dalam organisasi itu dibagi dua lagi, berdasarkan bentuknya dan berdasarkan sasarannya. Yang berdasarkan bentuk dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama itu komunikasi langsung, dan yang kedua komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung itu apa sih? Komunikasi langsung itu komunikasi tanpa menggunakan alat bantu. Jadi komunikasinya berbentuk kata-kata atau gerakan yang berarti khusus atau penggunaan isyarat. Contohnya, kita lagi berbicara langsung sama seseorang, lagi percakapan gitu, atau contoh yang gerakan berarti khusus tuh kayak mengangguk artinya iya atau menggeleng artinya tidak, atau penggunaan bahasa-bahasa isyarat kayak berarti oke dan lain-lain. Nah, kalau komunikasi tidak langsung itu komunikasi yang digunakan menggunakan alat bantu, contohnya telepon, radio, atau televisi kayak gitu. Nah, selanjutnya ada komunikasi berdasarkan sasaran. Komunikasi berdasarkan sasaran dibagi menjadi 3. Yang pertama ada komunikasi massa, lalu ada komunikasi kelompok, lalu ada komunikasi perseorangan. Kalau komunikasi massa, itu komunikasi yang sasarannya orang dalam jumlah yang besar. Syarat terjadinya komunikasi massa itu apa aja sih? Jadi syaratnya itu ada pesan disusun secara jelas dan tidak bertele-tele. Jadi harus langsung straight to the point, nggak bertele-tele gitu. Terus bahasa yang digunakan juga harus mudah dimengerti karena sasarannya dalam jumlah besar kan. Kalau misalkan menggunakan bahasa yang sulit dipahami tuh akan susah, karena biasanya juga nggak ada sesi tanya jawab karena masanya banyak, maksudnya sasarannya tuh banyak gitu, jumlah besar. Terus kalau yang kedua itu ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok itu komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada komunikasi perseorangan. Komunikasi perseorangan itu komunikasi yang terjadi dengan cara perseorangan atau individu antara pribadi dengan pribadi mengenai persoalan yang bersifat pribadi juga. Jadi kayak ngomong berdua aja gitu, 4 mata.
Selanjutnya ada hambatan dalam komunikasi organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Neningsyah, NIM H041960. Jadi, hambatan dalam komunikasi organisasi yang pertama ada hambatan semantik. Hambatan semantik ini adalah hambatan yang terjadi karena proses penyampaian ide atau pengertiannya itu kurang efektif atau tidak efektif. Nah, seringkali dalam proses penafsirannya itu terjadi kekeliruan. Hal ini biasanya dikarenakan ketidakhadiran hubungan antara pengertian atau ide yang ingin disampaikan. Hal ini mengakibatkan kata yang dipakai untuk ditafsirkan itu berbeda dari apa yang dimaksudkan sebenarnya. Nah, untuk menghindarinya, biasanya seorang komunikator itu harus memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan karakteristik si komunikan. Yang kedua ada hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi ini adalah hambatan yang terjadi karena faktor-faktor manusia atau perilaku komunikasi organisasi itu sendiri. Menurut para ahli, Cruden dan Sherman, hambatan manusiawi itu dibagi menjadi 2 poin, yaitu hambatan yang timbul karena iklim psikologis dalam organisasi. Maksudnya, suasana kerja itu dapat mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan dan efektivitas komunikasi organisasi. Yang kedua, hambatan yang berasal dari perbedaan individu manusia. Contohnya seperti perbedaan umur, persepsi, keterampilan mendengar, keadaan emosi, status, pencarian dan penyaringan informasi, dan lain-lain. Hambatan komunikasi organisasi yang bersifat manusiawi ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada persepsi selektif atau selective perception. Maksudnya adalah manusia memiliki persepsi sendiri dalam mengartikan isi dari informasi yang diberikan. Bisa saja terjadi perbedaan penafsiran antara komunikan dengan maksud komunikator. Yang kedua, atensi selektif atau selective attention. Artinya, manusia lebih cenderung untuk memilih fokus pada komunikasi yang sesuai dengan pilihan pribadinya. Jadi, seseorang itu berhak untuk memilih topik yang ia minati saat hendak berkomunikasi. Yang ketiga, ada retensi selektif atau selective retention. Artinya adalah kecenderungan manusia untuk memilih mengingat hal yang mereka minati. Seperti contohnya dalam komunikasi organisasi, audien itu bisa menangkap apa yang dimaksud pembicara, tapi belum tentu audien itu akan mengingat seluruh bagian dari informasi yang disampaikan. Oke, yang pertama adalah faktor ekologis. Faktor ekologis ini adalah faktor lingkungan dari situasi komunikasi. Biasanya dalam bentuk mungkin iklim yang tidak bagus, cuaca yang kurang baik, kemudian suara bising dan tidak kondusif dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada hambatan teknis. Hambatan teknis ini biasanya terjadi karena dari sarana dan prasarana komunikasi kurang bagus. Contohnya sinyal untuk telepon kurang baik, jadinya putus-putus suaranya. Kemudian yang selanjutnya itu hambatan sosio-antropsikologis. Hambatan ini terjadi biasanya karena penerima atau audiens itu benar-benar paham akan situasi, karena situasi juga mempengaruhi dalam berkomunikasi. Contohnya biasanya saat manajer dengan bawahan melakukan rapat dan bawahannya tersebut belum lama melakukan kesalahan yang fatal yang membuat dirinya mungkin diambang di PHK gitu. Nah, untuk poin yang terakhir, kita akan membahas mengenai cara mengatasi hambatan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu pada hambatan semantik. Untuk menghindari hambatan semantik, seorang komunikator ada baiknya sudah memilih kata-kata atau pola kalimat yang tepat yang sesuai dengan
karakteristik audien maupun komunikan. Nah, sehingga hal ini itu bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penafsiran kata-kata yang digunakan, sehingga baik yang dimaksudkan oleh komunikator dan yang diterima oleh komunikan merupakan hal yang sama. Nah, yang kedua yaitu hambatan manusiawi. Untuk menghindari hambatan manusiawi, ada baiknya antara komunikator maupun komunikan harus bisa membangun suasana komunikasi kerja yang selalu baik. Nah, mungkin ketika awal melakukan komunikasi maupun sebelum melakukan komunikasi, ada baiknya saling memastikan kebenaran fakta antara komunikator maupun komunikan sebelum menafsirkan sesuatu. Seperti halnya mengetahui perbedaan usia. Nah, hal ini tuh sangat mempengaruhi bagaimana hal-hal apa saja yang akan disampaikan, hal-hal apa saja menjadi topik komunikasi. Nah, yang ketiga yaitu hambatan psikologis. Seorang komunikator yang baik tentunya akan memperhatikan hambatan ini. Nah, hambatan itu sangat mendukung berjalannya komunikasi ini baik atau tidaknya. Nah, misalnya seperti seorang manajer akan melakukan meeting. Tidak mungkin ia akan mengadakan meeting di tengah alun-alun kota. Pasti ia akan memilih tempat yang kondusif, yang sepi, yang tenang. Nah, sehingga proses komunikasi yang dilakukan itu dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Yang keempat yaitu hambatan teknis. Nah, dalam proses komunikasi organisasi sangat penting untuk menggunakan media yang tepat yang dapat digunakan secara efektif oleh semua anggota. Nah, pemilihan media yang tidak tepat ini tentunya sangat menghambat proses jalannya komunikasi. Seperti halnya seorang penyuluh yang akan melakukan penyuluhan di ladang terbuka. Tidak mungkin ketika di ladang terbuka ia akan menggunakan LCD proyektor. Tentunya itu penggunaannya tidak tepat ya. Mungkin akan lebih tepat seperti menggunakan buku-buku panduan. Nah, apalagi di zaman yang sekarang ini teknologi sudah pesat kan. Jadi mungkin ada banyak teknologi-teknologi lain yang akan meminimalisir hambatan komunikasi organisasi. Yang kelima yaitu hambatan sosial antar-psikologis. Cara mengatasi adanya hambatan sosial antar-psikologis ini sendiri ialah adanya rasa saling mengerti atau memahami situasi yang dialami lawan bicara. Hal ini tentunya dilakukan baik antara komunikator maupun komunikan. Nah, hambatan-hambatan komunikasi memang akan sering terjadi ketika komunikasi sedang berlangsung. Maka sebagai komunikator dan komunikan harus bisa saling memahami apa yang dialami oleh lawan bicaranya. Nah, hal ini tentunya akan meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Jadi akan menghasilkan komunikasi yang lebih efektif lagi. Sekian dari pemaparan cara mengatasi masalah komunikasi dalam organisasi. Terima kasih.